ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan atau dikagetkan dengan berita bahwa berhala Hubal ini dapat cakap. Dia boleh berbicara, dan pembicaraan berhala Hubal ini dia justru mendustakan tentang kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada salah satu orang dari suku Quraisy ini yang dia betul-betul sangat taat di dalam ibadah pada berhala Hubal ini. Jadi setiap hari dia habiskan waktunya untuk iktikaf. Iktikaf tapi bukan berhala. Setiap hari-hari di situ. Nah, kemudian jadi ada satu yang menjadikan dia mengganjal. Mengganjal ya? Artinya pelik, tak selesa. Yaitu tentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi dia adukan kepada Tuhannya, yaitu berhala Hubal. Dia mengatakan ya, di dalam munajatnya setelah melaksanakan sujud yang lama, dia berdoa, wahai Tuhan kami, Engkau adalah pelindung kami, Engkau adalah ya, tempat pengaduan kami. Kami mohon petunjuk darimu, apa sebenarnya yang dibawa Muhammad itu. Tiba-tiba berhala Hubal ini dia bisa berbicara. Dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya Muhammad itu adalah seorang pendusta, dan apa yang dikabarkan adalah berita bohong. Maka jangan sekali-kali kamu mengikuti apa yang dibicarakannya. Maka dia girang, dia gembira karena selama ini yang mengganjal di dalam hati sudah mendapatkan jawaban. Lalu dikabarkan kepada orang-orang Quraisy yang lain. Setelah dikabarkan kepada orang-orang Quraisy yang lain, otomatis semua orang-orang Quraisy kan ya merasa bahagia, merasa gembira. Kenapa? Karena mendapatkan pembelaan dari Tuhan mereka. Sampai hal itu terdengar kepada baginda Muhammad SAW. Ya. Kemudian seminggu kemudian diadakan lagi upacara ya untuk membuktikan bahwa si Walid, namanya Walid bin Mughirah, ya, dia mau membuktikan kepada orang ramai bahwa apa yang dia katakan benar. Hanya minggu berikutnya, minggu depannya diundang, dijemput ya, orang ramai lagi, orang-orang Quraisy dijemput hadir, diundang hadir di tempat di mana dia memuja berhala Hubal. Setelah semua orang-orang Quraisy itu berkumpul, waktu itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, dijemput hadir dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu semua sudah berkumpul, si Walid bin Mughirah ini dia kembali sujud di hadapan berhala Hubal. Sujud, munajat, berdoa dan sebagainya. Setelah bangun dari sujud, benar semua orang yang hadir itu mendengar secara jelas ungkapan atau kata-kata yang diungkapkan oleh berhala Hubal tadi, dan mirip dengan apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah sebelumnya. Dia mengatakan apa? Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu dusta. Maka jangan sekali-kali kalian mempercayainya. Semua orang-orang kafir ini bertangan, bersorai ya, karena merasa bahagia apa yang mereka selama ini iskalkan sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan mereka sendiri. Ringkas cerita, acara udah bubar, semua sudah keluar dalam keadaan bersorai, bertepuk tangan dan sebagainya. Kecuali Rasulullah SAW dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud saja yang tidak ikut, artinya girang, tidak ikut gembira dengan apa yang terjadi. Di tengah perjalanan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya apa yang telah terjadi tadi? Saya mau keterangan langsung dari Anda. Sebenarnya apa yang telah terjadi tadi? Karena saya sebagai orang Islam ya, tentu merasa terganggu. Apalagi ini akan menjadi batu sandungan, yakni yang akan menghambat dakwah Anda, dakwah baginda sendiri. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Wahai Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah bahwa ketika tadi Walid bin Mughirah dia tengah sujud di hadapan Ka'bah, di hadapan berhala Hubal itu, sebenarnya jin yang masuk ke dalam badan berhala Hubal. Ketika dia sujud tadi saya melihat ada seberkas cahaya yang masuk ke dalam
dalam berhala. Jadi yang berbicara itu adalah jin. Rupanya jawaban Rasulullah ini didengar oleh orang kafir Quraisy yang ada di belakangnya. Sehingga ramai lagi. Ini Muhammad masih belum percaya lagi kalau apa yang dikatakan Tuhan kami benar. Sampai berita ini kepada Walid bin Mughirah lagi. Akhirnya dia buat kesepakatan, buat keputusan minggu depan akan dijemput lagi orang lebih ramai. Orang lebih banyak lagi akan diundang untuk menyaksikan. Ini adalah hari penentuan yang memisahkan antara siapa sebenarnya yang benar, siapa sebenarnya yang salah. Jadi hari itu melebihi hari raya ramainya. Mewahnya, dihias, kemudian kebahagiaannya dan sebagainya. Hari yang nanti-nanti udah tiba, persiapan sudah 1 minggu dah dibersihkan, dibagi harum-haruman, ya, berhalanya. Sampai hari yang ditentukan, Rasulullah bersama sahabat Abu bin Mas'ud lagi. Seperti biasa, Walid bin Mughirah ini sujud lama di hadapan berhala Hubal. Dan munajat lagi. Ya. Nah, maaf, ini ada yang terpotong tadi ya. Ada yang terpotong. Ketika tadi, ini sebelum pelaksanaan hari yang ketiga nih ya. Rasulullah tadi kan dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika pulang habis acara yang kedua itu. Ketika Rasulullah SAW nak berpisah dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk sama-sama menempuh jalan ke rumah masing-masing, tiba-tiba ada seorang yang mengucapkan salam dari belakang Rasulullah SAW. Orang itu menunggang kuda hitam, kemudian baju hitam, serban hitam, semua hitam. Bukan saya. Jadi semua hitam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pelik, Rasulullah artinya heran. Ini bukan orang Mekah ini. Artinya dilihat dari lughahnya, lahjahnya, kemudian adatnya. Karena jubah hitam, pakai hitam ini bukan adat Mekah. Saya kata Rasulullah ini berarti bukan orang Mekah. Ditanya, ini dari mana? Saya adalah salah satu bangsa jin ya Rasulullah. Saya sudah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh. Jin kan panjang umurnya. Dan saya tinggal di Gunung Tursina. Saya pernah ke Tursina. Saya waktu ke Tursina cerita di mana ini jin. Pernah jumpa Rasulullah itu. Saya adalah bangsa jin yang sudah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namamu siapa? Nama saya adalah Mahbar bin Abhar. Mahbar bin Abhar. Nama jin. Terus kamu datang ke sini mau ngapain? Apa datang kemari? Ayah dia cerita, ya Rasulullah, suatu ketika saya pulang dari safar, pulang ke rumah saya ke Tursina. Saya jumpai sampai rumah itu istri saya nangis sejadi-jadinya. Karena saya tanya, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Engkau nampak begitu sedih, engkau terlihat begitu sangat sedih. Apa yang terjadi? Akhirnya istri saya menjawab, wahai suamiku, bagaimana saya tak akan sedih? Sedangkan anak kita itu telah menyakiti hati Rasulullah SAW di Mekah. Jadi anak dia itulah yang masuk ke berhala Hubal tadi. Maka setelah mendengar jawaban istri saya itu, saya langsung pergi ke Mekah untuk menyusul anak saya. Nanti kalau saya jumpa, kalau ketemu anak saya ini, tak akan saya bagi ampun, akan saya langsung bunuh. Kemudian sampai, jadi untuk inilah, wahai Rasulullah, saya kemari untuk mencari anak saya yang telah masuk ke tubuh berhala Hubal itu. Baik, kata saya, semoga Allah merahmatimu. Cari dia anaknya kan di Mekah. Ternyata anaknya ini jumpa di Bukit Sofa. Ya. Sempat kejar-kejaran dari Sofa ke Marwah, macam orang syahid juga. Akhirnya dia anaknya itu terbunuh di Bukit Marwah, di Bukit Sofa akhirnya. Setelah kejar-kejaran Sofa Marwah, anak dan ayah kejar-kejaran, akhirnya terbunuh di Bukit Sofa. Nah, setelah anaknya itu mati, pedangnya itu masih berlumuran darah lagi, dibawa kepada Rasulullah SAW. Mahbar bin Abhar ini, wahai Rasulullah, saksikanlah, ini pedang saya sekarang masih berlumuran darah. Ya.
Sekarang anak saya yang 2 kali masuk ke tubuh berhala Hubal, sekarang dia sudah tidak ada. Akhirnya kata Rasulullah, semoga Allah memberkatimu. Dan sejak saat itu jin tersebut oleh Rasulullah dirubah namanya dari Mahbar bin Abhar diganti menjadi Abdullah bin Abhar. Baik, kelas perjalanan itu sudah selesai. Tiba saat yang dinanti-nanti, nyambung ke tadi. Rasulullah SAW berangkat lagi dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk menghadiri hari penentuan bainal haqqi wal batil. Orang kafir sudah lebih banyak lagi yang hadir untuk menyaksikan. Ini adalah hari penentuan. Akhirnya siapa tadi? Orang kafir Quraisy itu yang bernama Khalid bin Mughirah duduk lagi sujud lagi dengan lama, berdoa lagi, minta petunjuk, minta jawaban. Setelah bangun, ternyata apa sekarang jawabannya? Dia macam mana derajat ya tagoyar. 180 derajat berubah jawabannya. Dari 2 kali pertemuan itu mengatakan bahwa Rasulullah dusta, bohong, dan apa yang dikatakan Rasulullah itu tak benar, tidak benar. Dan barang siapa yang mengikutinya akan celaka. Sekarang tidak. Mengatakan, wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Dan apa yang dibawanya itu adalah benar. Dan jika kalian mendustakannya, maka kalian akan sengsara. Semua pada melongo nih. Orang tokoh-tokoh Quraisy ini pada bingung, yakni ilhasol. Apa yang terjadi? Sekarang jawabannya malah 180 derajat berubah dari jawaban sebelumnya. Sehingga Abu Jahal waktu itu yang duduk paling depan sekali, dia langsung bangkit. Tak sabar, berhala itu langsung dia turunkan, langsung dia banting, langsung dia bakar saat itu juga. Ya. Lalu setelah itu mulailah orang-orang yang tadinya mendustakan Rasulullah SAW, sudah sekarang orang-orang yang masuk Islam ramai, semakin ramai karena berkat jin tadi, yaitu Abdullah bin Abhar yang telah membunuh anaknya, ya, yang dia asalnya tinggal di Bukit Tursina. Sekali kali ya kalau ke Tursina, cari kenalan sama teman, ambil tabaruk dengan beliau. Baik,